Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas topik usulan Ibu sekalian mengenai mengembangkan formulir dalam sistem jaminan mutu, yaitu dari SKKNI nomor M74 SPS 03131. Hanya Bapak sekalian, memang di dalam SKKNI kita ini yang baru, ini tertuliskannya adalah untuk formulir assessment. Tetapi judulnya sebenarnya adalah formulir sistem jaminan mutu, sehingga konteksnya dibuat asesmen dalam rangka sertifikasi profesi, tetapi formulir ini dikembangkan untuk dalam sistem jaminan mutu LSP secara keseluruhan, sehingga di dalam penjelasan ini maka kami akan menyebutkan sebagai formulir, bukan hanya formulir asesmen, tetapi formulir dalam sistem jaminan mutu lembaga sertifikasi profesi. Sebelum kita menyusun formulir, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip dari formulir. Yang pertama, kebutuhan atau dibutuhkan. Yang kedua adalah sebagai alat standarisasi di dalam menyajikan informasi atau rekaman suatu proses. Kemudian sebagai pengendalian terpusat, sehingga agar pusat bisa mengendalikan bahwa sistem ini terrekam dengan konsisten. Kemudian integrasi sistem yang merupakan bagian integral dari sistem, kemudian mudah memasukkan datanya, multiguna, bisa untuk rekaman proses, bisa untuk pengendalian mutu, kemudian identifiable atau mudah dikenali dari formulir ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengembangkan formulir dalam sistem jaminan mutu. Ada 4 langkah di sana. Yang pertama adalah menginterpretasi formulir, jenis formulir. Yang kedua adalah mengembangkan formulir. Ketiga adalah memvalidasi formulir. Dan yang keempat adalah memelihara formulir. Ada 4 langkah di sana. Langkah pertama adalah menginterpretasi jenis formulir. Dalam langkah pertama ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah kategori dan konten dari formulir dalam sistem jaminan mutu diidentifikasi. Yang kedua, acuan pembanding yang relevan diakses dalam rangka penetapan bukti yang relevan. Dan yang ketiga, data yang akan dimasukkan dalam formulir ditentukan. Dan tahap keempat, formulir yang akan digunakan diidentifikasi kesesuaiannya. Berikut adalah contoh formulir mengembangkan formulir dalam sistem jaminan mutu. Bisa di sini ada judul, kode formulir, nama perumus, dan tanggal. Nah, di sini ada langkah-langkah, kemudian kriteria, dan rekaman hasil. Langkah-langkah ini diidentifikasi dari elemen pada setiap unit kompetensi, kriteria berasal dari kriteria unjuk kerja, dan rekaman hasil bila terdapat batasan variabel itu menjadi pilihan-pilihan untuk diterapkan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh di sini, menginterpretasi jenis formulir tadi, kategori dan konten. Dari formulir, ini dapat mencakupi formulir aplikasi, ada formulir feedback, ada formulir kesepakatan, ada formulir rekaman proses, ada formulir laporan, ada formulir evaluasi. Sedangkan acuan pembanding dari formulir ini adalah dapat mencakupi standar kompetensi sendiri, kemudian standar produk, dan juga regulasi teknis. Kemudian data yang dimasukkan ini dapat mencakupi konteks variabel dan juga hasil observasi. Kemudian yang keempat, formulir asesmen ini atau dalam sistem jaminan mutu yang akan digunakan diidentifikasi sesuainya. Jadi formulir sistem jaminan mutu ini dapat mencakupi formulir rekaman proses, kemudian formulir rekaman produk, kemudian juga rekaman proses dan produk jadi satu. Jadi rekaman proses itu misalnya proses kegiatan asesmen, ada rekaman proses. Rekaman produk misalnya checklist organoleptik untuk menilai produk seperti misalnya makanan atau produk industri. Kemudian rekaman proses dan produk ini berisi proses dan sekaligus proses. Misalnya menyusun rencana asesmen. Itu prosesnya juga ada di situ dan hasilnya menjadi rencana.
Berikut adalah contoh rekaman proses. Di sini rekaman merumuskan standar kompetensi, mulai dari langkah awal sampai kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah proses perumusan standar. Dia belum berwujud standar, tetapi sebagai proses rekaman, mulai dari langkah menentukan judul atau mengidentifikasi judul sampai kepada proses validasi daripada standar. Sedangkan nanti hasilnya berupa standar akan berupa formulir tersendiri. Ini adalah rekaman proses bahwa kita sudah melakukan perumusan standar sesuai dengan standar kompetensi. Nah, ini adalah contoh rekaman produk, yaitu rekaman tadi proses buat standar. Ini adalah hasilnya, standarnya. Jadi ada formulir untuk standar kompetensi, misalnya ini ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen, kriteria, unjuk kerja, cara penomorannya, dan seterusnya. Ini adalah contoh formulir produk, rekaman produk. Nah, ini adalah contoh rekaman proses dan produk J1. Contohnya adalah formulir MAPA 01, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Prosesnya kita rekam dan hasilnya rencana. Jadi merencanakan asesmen ini, aktivitas proses asesmen ini, hasilnya adalah rencana. Sehingga kalau kita ditanya, rencananya mana? Hasilnya ya ini dia, berupa rencana yang prosesnya juga terekam. Ini adalah contoh rekaman atau formulir rekaman proses dan produk. Langkah kedua adalah mengembangkan formulir. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah formulir yang disesuai dengan bukti yang dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan aspek kritis, prinsip asesmen, aturan bukti, dan lingkungan asesmen. Kemudian formulir dikembangkan dengan memperhatikan bahasa, numerasi, literasi, dan juga karakteristik peserta. Formulir asesmen yang akan digunakan ditetapkan. Kemudian formulir yang telah ditetapkan didokumentasikan. Ini tahap pengembangan formulir. Ini adalah rekaman langkah mengembangkan formulir. Dalam konteks ini adalah untuk asesmen. Jadi formulir asesmen yang sesuai dengan bukti dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan aspek kritis, prinsip asesmen, aturan bukti, dan lingkungan asesmen. Kemudian formulir asesmen dikembangkan dengan memperhatikan bahasa, numerasi, literasi, dan karakteristik peserta. Nah, perhatian ditekankan pada bahasa, numerasi, literasi, dan karakteristik peserta. Kemudian formulir yang akan digunakan ditetapkan. Dan formulir asesmen yang telah ditetapkan kemudian didokumentasikan. Nah, berikut adalah bagaimana kita mengembangkan formulir dari acuan standar kompetensi. Jadi kalau kita tadi kemarin sudah membahas bagaimana membuat SOP berasal dari standar kompetensi, sekarang bagaimana formulir berasal dari standar kompetensi. Kita lihat di sini judul unit menjadi judul SOP adalah mengevaluasi kualitas suatu program pelatihan kerja. Di sini juga formulirnya mengevaluasi kualitas suatu program pelatihan. Maka program pelatihannya apa? Kemudian kita lihat di sini elemen kompetensi, dan ini elemen kompetensi atau langkah-langkah. Kemudian kita buat masuk di sini, kemudian kriteria unjuk kerja kita masukkan, dan rekamannya, hasil rekamannya adalah dari batasan-batasan variabel atau literatur yang relevan atau acuan yang relevan. Sehingga kita dengan mudah untuk membuat formulir ini ambil standar kompetensi, kemudian kita diajarkan. Tentu saja di tengahnya di sini ada SOP bila ada konteks-konteks yang lebih spesifik sesuai dengan dunia kerjanya. Tapi acuannya kita bisa bangun dari standar kompetensi dengan mudah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan. Mudah bukan? Jadi kalau kita sudah ada standar kompetensi, kita membuat formulir pun akan lebih mudah di sana. Langkah ketiga adalah memvalidasi formulir. Dalam kaitan ini kita kontekskan dalam asesmen, formulir asesmen. Prosedur validasi formulir diidentifikasi. Kemudian formulir diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi. Kemudian formulir diverifikasi secara objektif sesuai kriteria evaluasi.
dan formulir divalidasi dan didokumentasikan. Ini adalah proses daripada validasi formulir. Berikut adalah formulir merekam langkah-langkah memvalidasi formulir. Yaitu di sini ada kriteria, ada prosedur validasi formulir, diidentifikasi. Validasi ini bisa melalui evaluasi pakar, uji coba, dan pengambilan keputusan. Kemudian formulir asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi apa? Kesesuaian isi, bahasa, dan keterbacaan. Kemudian formulir asesmen diverifikasi secara objektif sesuai dengan kriteria evaluasi. Dan yang keempat, formulir yang telah divalidasi didokumentasikan. Itu saja dilampirkan di sini. Hasil daripada bentuk formulir tadi. Baik, kita masuk ke langkah keempat adalah memelihara formulir. Jadi di sini yang ada 4 tahap. Formulir yang telah divalidasi dievaluasi berdasarkan metode dan prinsip-prinsip asesmen. Kemudian pendapat dari pemangku kepentingan dalam merekomendasikan perbaikan dipertimbangkan. Yang ketiga, informasi mengenai setiap perubahan di dalam pesan kepada pemangku kepentingan diberikan. Kemudian perbaikan formulir dari usulan pemangku kepentingan diverifikasi. Itu adalah bagaimana kita memelihara formulir. Berikut adalah formulir rekaman untuk memelihara formulir. Jadi yang pertama, ini ada 4. Formulir yang telah divalidasi, dievaluasi berdasarkan metode dan prinsip-prinsip daripada asesmen. Nah, evaluasi ini metodenya dan prinsip-prinsip daripada asesmen. Kemudian pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasi perbaikan dipertimbangkan. Siapa pemangku kepentingan? Ini dapat dari asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, dan lembaga sertifikat profesi. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada pemangku kepentingan diberikan. Dan terakhir, perbaikan formulir dari usulan pemangku kepentingan diverifikasi. Nah, sehingga Ibu sekalian di dalam mengembangkan formulir dalam sistem jaminan mutu dari langkah 1 sampai 4 tadi adalah menjadi satu formulir yang sebagai rekaman kita mengembangkan formulir, Ibu sekalian. Nah, berikut adalah template untuk mengembangkan formulir berdasar SOP sistem jaminan mutu dan atau standar kompetensi. Di sini tadi judul formulirnya acuan, kemudian langkah-langkah ini diidentifikasi berdasarkan elemen kompetensi. Kemudian kriteria diidentifikasi berdasarkan kriteria unjuk kerja dalam standar kompetensi. Rekaman diidentifikasi berdasarkan batasan variabel atau sumber yang relevan. Ini formulir, sehingga kita bentuk formulir ini sudah kita bisa bangun. Ini adalah formulir basic, tetapi Ibu sekalian boleh merubah posisi-posisinya sesuai dengan kemudahan dan keterbacaan dari setiap formulir. Baik, Ibu sekalian, kita sudah selesai untuk membahas mengenai bagaimana mengembangkan formulir dengan cepat yang berasal dari standar kompetensi atau berasal dari SOP untuk kita bangun formulirnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan formulir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.